Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhat talabah al-fasl ats-tsani ba rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah kesehatan ini, nikmat sehat ini kita gunakan ya untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sinergi positif dan kegiatan-kegiatan yang positif, dan semoga Allah selalu menjaga kita dari segala macam penyakit ya yang tidak kita inginkan. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya pelajaran Nahwu Sharaf kalian dalam kitab Muntaha. Sebagaimana yang telah kalian pelajari ya pada pertemuan lalu, yaitu tentang konsepsi dasar isim ya masuk dalam isim ma'rifat dan nakirah. Pada hari ini insyaallah kita masih berada dalam pelajaran konsepsi dasar isim. Ya, sebenarnya konsepsi dasar itu ya suatu hal yang ada atau suatu hal yang ya harus diketahui oleh ya para santri di awal mula ketika mempelajari ilmu Nahwu Sharaf. Nah, di sini kita mempelajari tentang konsepsi dasar isim dulu ya, sebelum nanti konsepsi dasar fi'il. Di sini konsepsi dasar isim berikutnya ialah yang ketiga, mufrad, musanna dan jama'. Isim mufrad, musanna dan jama'. Isim bisa mengandung makna adat atau jumlah ya, sebagaimana yang telah kalian pelajari pada pembahasan isim ya. Di sini kita lebih khususkan karena memang ya untuk mufrad ya, musanna dan jama' juga terdapat dalam isim, dan lebih kita khususkan, kita fokuskan pelajarannya pada pembahasan kali ini ya. Dalam bahasa Arab, isim yang mengandung makna jumlah ya ada 3 macam. Yang pertama mufrad, musanna dan jama'. Mufrad ialah kata yang mengandung jumlah tunggal atau makna satu. Musanna ialah kata yang mengandung jumlah 2 ya. Sedangkan jama' ialah kata yang mengandung jumlah 3 atau lebih. Maka nanti ya akan dijelaskan bagaimana cara pembentukan ya mufrad, cara pembentukan musanna dan cara pembentukan jama'. Dan juga ya ciri-cirinya telah kalian ketahui ya. Ketika rafa ya, mufrad itu dia dengan dhammah. Ketika nasab ya, harokat akhirnya dia dengan fathah ya. Kalau ketika jar atau khafat ya, dia harokatnya menggunakan kasrah. Begitu juga musanna ya, musanna ketika rafa ya, dia menggunakan alif dan nun. Ketika nasab dan jar menggunakan ya dan nun. Ketika jama' ya terbagi, ada jama' muzakkar salim, ada jama' muannas salim, dan ada jama' taksir. Ya, jama' mudzakkar salim rafa'nya dengan waw nun ya, nasab dan jarnya dengan ya
Ya'nun beda dengan musanna, harokatnya ketika nasab ya dia menggunakan kasroh ya sebelum ya, tapi kalau musanna dia menggunakan fathah harokatnya sebelumnya ya ketika musanna ya. Kemudian ketika jamak muannas ya, muannas salim, ketika rafa' dengan dhamma, ketika nasab dan jar dengan kasrah ya. Untuk kata jenis mufrad ya, cara pembentukannya tidak perlu dijelaskan. Sebab mufrad adalah bentuk orisinil ya, bentuk originalnya dari sebuah kata ya, bentuk dasarnya memang mufrad. Yang penting untuk diketahui adalah cara membentuk isim musanna dan jamak. Cara membentuk isim musanna ya, caranya sangat mudah ya. Anda cukup membuang harokat huruf akhir dari kata dan menggantikannya dengan harokat fathah, lalu tambahkan alif ya pada akhir kata yang ingin dimusannakan, dan juga tambahkan nun ya yang dikasrahkan. Sesudah huruf alif tersebut ya, nunnya ditambahkan sudah huruf alif yang tadi ditambahkan ya. Dengan cara ini selesailah pembentukan isim musanna. Contohnya misalkan ya, mufradnya kitabun, maka ketika kita ingin merubahnya menjadi bentuk musanna, maka tinggal merubah harokat akhir daripada kitabun dengan fathah, kemudian ditambahkan alif dan nun, dan nunnya diberi harokat kasrah, maka menjadi kitabani ya. Cara pembentukan isim jamak. Isim jamak ada dua ya, jamak pada manusia dan jamak pada benda ya ditunjukkannya. Kita bahas dulu yang dimaksud dengan ya jamak yang ditunjukkan untuk manusia. Cara membentuk isim jamak ya pada kata yang ditunjukkan untuk manusia. Manusia pun ada dua macam, maksudnya dua jenis ya, ada genre laki-laki dan perempuan. Maksudnya di sini ya tadi yang saya jelaskan, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Untuk membentuk isim jamak pada laki-laki, caranya adalah buang huruf harokat terakhir kata dan ganti dengan dhammah. Tambahkan wawu yang disukun pada akhir kata yang hendak dijamakkan plus nun yang difathahkan sesudah huruf wawu tersebut. Ya, di sini contohnya misalkan muslimun. Maka cara pertama ialah buang dulu harokat huruf terakhir. Ya, yang muslimun dhammahnya dibuang. Ya, maksudnya domatennya dibuang, kemudian diganti dengan dhammah saja, nanti muslimu ya. Kemudian setelah dibuang domaten diganti dengan dhammah, tinggal ditambahkan wawu ya setelah huruf akhirnya ini, setelah mim, wawu dan nun ya. Dan nunnya pun diharokatkan fathah, maka menjadi muslimuna ya. Jamak jenis ini diistilahkan dengan jamak mudzakkar salim. Adapun membentuk isim jamak pada perempuan, caranya yang pertama, buang harokat huruf terakhir kata. Ya, maksud huruf terakhir ialah huruf terakhir pada susunan huruf-huruf asli yang membentuk suatu kata. Jadi ta marbutah bukan dipandang sebagai huruf akhir, sebab ia bukan huruf asli. Kemudian diganti huruf tersebut ya, huruf akhir tersebut diganti dengan harokat fathah. Maksudnya harokatnya diganti dengan harokat fathah. Kemudian cara yang kedua, tambahkan alif pada akhir kata yang hendak dijamakkan plus ta mabsutah ya. Lawan dari ta marbutah ialah ta mabsutah.
yang ditanwin sesudah huruf alif tersebut ya. Kita aplikasikan dalam contoh misalkan muslimatun. Ketika kita ingin mengubahnya ke jamak muannasnya ya, maka di sini huruf akhirnya ialah mim ya. Di sini huruf akhirnya mim, bukan ta marbutah ya. Maka harokat akhir daripada huruf ini, daripada kata ini dibuang, kemudian digantikan dengan harokat fathah. Dan kebetulan yang muslimatun ini ya harokat akhirnya fathah juga ya. Kemudian setelah dibuang itu ditambahkan alif pada akhir kata tersebut ya. Berarti setelah mim ditambahkan alif ya. Kemudian setelah alif ditambahkan juga ta ya, ta mabsutah, ta yang terbuka ya. Dan ta mabsutah ini ya diharokati dengan harokat ya dhammatain ya. Maka menjadi muslimatun ya. Jamak jenis ini diistilahkan dengan nama jamak muannas salim. Inilah cara membentuk isim jamak untuk manusia ya, maksudnya untuk jenis ya daripada manusia. Ada yang jenisnya perempuan, ada jenisnya laki-laki. Sekarang kita beralih pada pembahasan isim jamak untuk ya penunjukan benda. Cara membentuk isim jamak pada benda, cara untuk membentuk isim jamak pada benda ialah dengan menganalogikan isim yang hendak dijamakkan ke wazan-wazan tertentu. Ya, jadi ada beberapa wazan yang memang bisa dijadi patokan bahwasanya wazan tersebut ialah bentuk jamak dari kata benda yang sedang ditujukan ya, sedang dibicarakan. Wazan-wazan yang biasa itu ya, yang biasa dijadikan bentuk jamak dari kata benda itu, di sini disebutkan musannif ada beberapa wazan, kurang lebih 39 wazan ya. Yang mana wazan jamak daripada penunjukan kata benda ini biasa disebut jamak taksir ya. Kenapa taksir? Karena tidak atau berubah dari bentuk mufradnya ya. Baik itu ketambahan satu huruf ya, ataupun dua huruf, ataupun bahkan ada yang 3 huruf ya. Fa insyaallah untuk yang jamak, khusus untuk jamak yang taksir ini, insyaallah kita akan lebih detail pembahasannya pada pembahasan berikutnya. Karena lumayan banyak, yaitu 39 wazan. Maka dibutuhkan ya muhadharah khusus agar lebih bisa dipahami ya. Sementara kita pembahasan hari ini yaitu isim mufrad ya, isim tasniyah dan isim yang jamaknya jamak muzakkar salim dan muannas salim. Adapun tugas kalian ya, pertama meringkas ya pelajaran hari ini dengan membuat video ya. Kemudian berikanlah contoh-contoh ya dari masing-masing pembahasan hari ini, yaitu isim mufrad ya, isim tasniyah dan isim jamak muzakkar salim dan muannas salim. Yang mana contoh-contoh tersebut saya inginkan di luar daripada yang telah saya sebutkan ya. Dan juga sebutkan ketika dia rafa seperti apa, ketika nasab seperti apa, dan ketika jar seperti apa ya. 3 posisi i'rabnya juga disebutkan ya. Ya diringkas saja ya, misalkan isim mufrad ya artinya apa, mufrad itu, kemudian contohnya apa ya, contohnya cukup 3 saja ya dari luar kitab atau dari luar apa yang saya sebutkan. Kemudian sebutkan posisinya ya, i'rabnya. Ketika rafa
contohnya seperti ini. Jadi 3 itu maksudnya ketika rafa contohnya seperti apa, ketika nasab contohnya seperti apa, ketika jar contohnya seperti apa ya. Begitu juga berlaku pada yang tasniyah. Ya, kalian sebutkan dulu definisinya, kemudian contohnya ya dalam i'rab rafa satu contoh, dalam i'rab nasab satu contoh, dan dalam i'rab jar satu contoh ya. Sama juga di jamak muzakkar salim dan di jamak muannas salim ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.